Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada pelajaran fikih tata cara wudhu ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini mari bersama-sama kita membaca doa belajarnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin Allahumma amin. Oke anandaku, silahkan dibuka bukunya pada halaman 112 mengenai pengertian wudhu dan hukumnya. Pengertian wudhu dan hukumnya. Iya, jadi kata wudhu ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah baik dan bersih. Dari bahasa Arab yakni al-wado'a. Nah, secara istilah dalam hukum Islam, wudhu ini diartikan sebagai membasuh, mengalirkan dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap anggota tubuh tertentu yang merupakan anggota bagian wudhu yang harus dibersihkan. Nah, hal ini juga tertera pada firman Allah ayat Quran surah Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya dalam sabda Rasulullah itu pada hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6440. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Oke, selanjutnya itu mengenai ketentuan wudhu pada poin B. Pada poin B ketentuan wudhu. Pembahasan pertama yakni mengenai syarat wudhu. Jadi sebelum melakukan wudhu, maka kita harus mengetahui apa sebenarnya dari syarat wudhu itu sendiri. Nah, syarat wudhu dari itu sendiri adalah beragama Islam. Berarti harus beragama Islam, ya. Nah, kemudian balik ini diartikan sebagai dimana seorang individu atau seseorang telah mencapai masa kedewasaannya. Namun bukan berarti yang harus melakukan wudhu itu orang-orang dewasa saja, anak-anak tidak seperti itu ya. Nanti ada tingkatannya, kalian akan membahas ini mengenai balik ya. Ini cukup kalian ketahui saja. Nah, kemudian berakal sehat. Tentu harus berakal sehat ya. Harus punya jiwa raga yang sehat. Nah, kemudian poin keempat dalam syarat wudhu ini adalah ada air suci yang menyucikan. Ya, jadi air wudhu itu harus air yang suci ya, air yang mengalir. Seperti misalnya air hujan juga boleh tuh ya. Air suci yang menyucikan. Ini pernah kita bahas di semester sebelumnya tentang air suci ya. Oke, selanjutnya itu mengenai mengetahui wajib dan sunnahnya wudhu. Nah, wajib dan sunnahnya wudhu, mana yang menjadi bagian wajib dan mana yang menjadi sunnah untuk dibasuh maksudnya di sini. Nah, kemudian tidak ada penghalang sampai airnya ke kulit. Jadi air wudhu itu harus benar-benar sampai ke kulit kita ya. Nah, selanjutnya rukun wudhu. Rukun wudhu ini di sini ada 6. Nah, rukun wudhu ini dimaksudkan bahwa hal tersebut harus benar-benar dikerjakan ketika wudhu. Nah, tidak boleh ditinggalkan. Semua rukun wudhu harus dikerjakan. Meninggalkan salah satu rukun wudhu yang dilakukan tidak sah. Jadi apa yang menjadi rukun wudhu di sini harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan, maka wudhunya tidak sah. Niat. Nah, niat wudhu ya. Minggu kemarin, pekan lalu, kemudian semester sebelumnya kita juga udah bahas tentang niat wudhu ini ya, yang bunyinya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi ta'ala. Aku berniat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kemudian apalagi membasuh wajah. Nah, setelah niat membasuh wajah ini harus ya. Nah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kanan dan kiri. Dimulai dari tangan kanan dan kiri, harus sampai siku, dari ujung kuku itu sampai ke siku. Nah, kemudian itu mengusap sebagian atau seluruh rambut kepala ya, sebanyak 3 kali juga ya. Semua rukun wudhu itu dilakukan sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan dilakukan secara tertib atau berurutan. Nah, ini yang harus dilakukan, rukun wudhu yang harus dilakukan, yang menjadi bagian wajib ya.
Nah, ini yang harus benar-benar dilakukan. Bu, kenapa di sini membasuh telinga? Sepertinya tidak ada, adanya wajah, tangan, kaki ya, atau kepala. Iya, karena ini adalah rukun wudhu. Nah, yang ini sebenarnya harus benar-benar dikerjakan. Namun, tata cara berwudhu nanti kita juga akan bahas di sini ya. Tata cara berwudhu. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Nah, poin ketiga ini adalah sunnah wudhu. Nah, ini yang menjadi sunnah wudhu itu. Ya, perbuatan yang dilakukan ketika wudhu. Apabila mengerjakan sunnah wudhu kita mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan itu tidak menjadi batal. Nah, diantaranya membaca basmalah, menggosok gigi, mencuci kedua telapak tangan, nah, berkumur-kumur. Nah, biasanya kan kita cuci tangan dulu tuh, baru berkumur-kumur. Nah, ini yang menjadi sunnah wudhu ya. Ini yang menjadi sunnah wudhu. Dan yang ini menjadi rukun wudhu. Nah, ini ya. Nih, menyapu kedua daun telinga ya. Mencuci telinga tadi kata ibu. Nah, ini diantaranya sunnah-sunnah wudhu itu. Oke. Nah, kalian juga bisa baca sendiri ya. Kemudian poin keempat, perbuatan yang membatalkan wudhu. Nah, perlu diketahui juga ketika sudah mengambil wudhu, namun hal-hal berikut kita lakukan, maka wudhunya batal dan harus mengambil wudhu kembali ya. Ada 5 poin. Nah, kalian bisa baca juga, diantaranya itu keluar angin ya, buang angin maksudnya buang air kecil atau besar. Nah, tertidur nyenyak, tidak sengaja tertidur, nah itu batal itu wudhunya. Kemudian nih yang poin keempat ya. Nah, poin kelima, nah bisa kalian baca sendiri ya. Intinya ini cukup kalian pahami, harus kalian benar-benar ketahui bahwa wudhu itu hukumnya apa, artinya apa, ketentuan di antara wudhu itu apa, mulai dari syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan wudhu itu sendiri apa. Nah, mengenai praktik tata cara berwudhu itu nanti kita perjelas lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kalian juga boleh membacanya terlebih dahulu ya, poin tata cara berwudhu ini dan doa setelah wudhu. Oke. Untuk itu ibu akhiri video pembelajaran hari ini sampai pada poin B, itu subpoinnya ya. Ada pengertian dan hukum, syarat, kemudian rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan wudhu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.